Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil video kami dengan mata kuliah kepemimpinan, tema analisa gaya kepemimpinan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Ibu Epi Lorita MSI. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi analisa gaya kepemimpinan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pengertian analisa gaya kepemimpinan. Analisa gaya kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan seorang pemimpin secara kompleks, di mana bertujuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas, atau suatu sasaran, dan mengarahkan organisasi dengan cara yang lebih masuk akal. Adapun menurut Lao Tzu, pemimpin adalah seorang yang jarang diketahui orang banyak, dan ketika ada sebuah pekerjaan dan tujuan yang berhasil diselesaikan, dia akan menjawab, "Kami melakukannya bersama-sama." Contoh analisa gaya kepemimpinan yang ada di Bengkulu. Nah, di sini bisa kita ambil contoh dari analisa gaya kepemimpinan yang ada di Bengkulu, seperti analisa gaya kepemimpinan Rohidi Mersyah, Gubernur Bengkulu. Rohidi Mersyah memiliki gelar Raja Agung II, merupakan Gubernur Bengkulu ke-10 yang menjabat 2 periode, yakni tahun 2018 sampai 2021 dan 2021 sampai 2024. Sebelumnya, Rohidi Mersyah pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur ke-8 periode tahun 2016 sampai pada tahun 2017. Serta pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan ketiga pada periode 2010 sampai periode 2015. Sejak tahun 2018, Rohidi Mersyah dipercaya menduduki jabatan Ketua Dewan Pemimpin Daerah tingkat 1 Partai Golongan Karya Provinsi Bengkulu. Lalu, siapa sebenarnya Rohidi Mersyah? Berikut ini ulasannya. Profesor Dr. Hewan Haji Rohidi Mersyah, Magister Manajemen Agribisnis, tercatat lahir di Desa Gelumbang, Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 9 Januari 1970, sehingga pada saat ini ia genap berusia 53 tahun. Rohidi Mersyah memiliki seorang istri bernama Derta Wahyulin, ahli kesejahteraan sosial, serta memiliki 3 orang anak dengan nama Ahmad Farifalah, Samralini, dan Hamdi Abdurrahman. Rohidi Mersyah sebagai Gubernur Bengkulu memiliki gaya kepemimpinan yang dapat dianalisis melalui beberapa perspektif. Adapun beberapa pembangunan yang sudah dilakukan Rohidi Mersyah sebagai Gubernur Bengkulu. 1. Infrastruktur jalan dan jembatan. Bisa kita lihat dari video tersebut bahwa Rohidi Mersyah telah fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di Bengkulu untuk meningkatkan konektivitas antar daerah. Hal ini mencakup peningkatan jalan provinsi serta pembangunan jembatan baru yang menghubungkan daerah-daerah terpencil. 2. Pembangunan pariwisata. Rohidi Mersyah mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan memperbaiki dan memperindah objek-objek wisata seperti Pantai Panjang, Danau Dendam Tak Sudah, dan kawasan wisata lainnya. Program ini juga mencakup pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju lokasi wisata dan fasilitas umum di sekitar objek wisata seperti tempat sampah, toilet umum, dan tempat ibadah. 3. Peningkatan layanan kesehatan. Di bawah kepemimpinannya, Rohidi Mersyah ada peningkatan fasilitas kesehatan dengan membangun dan merenovasi Rumah Sakit Muhammadiyah di Kota Bengkulu serta Puskesmas. Program kesehatan juga ditingkatkan melalui penyediaan alat kesehatan yang lebih modern dan peningkatan kualitas layanan medis. 4. Pendidikan. Rohidi Mersyah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan
dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur sekolah, serta menyediakan program beasiswa bagi pelajar berprestasi. Program ini juga melibatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para guru di Bengkulu. 5. Pengembangan pertanian dan perikanan. Rohidin Mersyah juga memberikan perhatian pada sektor pertanian dan perikanan dengan beberapa program yang mendukung peningkatan produksi dan kesejahteraan petani serta nelayan. Ini termasuk penyediaan bibit unggul serta pembangunan fasilitas mendukung seperti irigasi dan pusat pengolahan hasil perikanan. 6. Pembangunan ekonomi lokal. Melalui program pemberdayaan ekonomi, Rohidin Mersyah telah mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan memberikan bantuan modal, pelatihan, dan akses pasar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi angka pengangguran. 7. Pengelolaan lingkungan. Rohidin Mersyah juga menginisiasi program-program terkait pengelolaan lingkungan, termasuk rehabilitasi hutan dan pengolahan sampah. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim di Bengkulu. Tujuan analisa gaya kepemimpinan di Bengkulu. Analisa gaya kepemimpinan di Bengkulu bertujuan untuk memahami bagaimana pemimpin di wilayah ini mengelola dan memimpin organisasi baik di sektor publik maupun swasta. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari analisis tersebut. 1. Identifikasi gaya kepemimpinan. Menentukan tipe-tipe kepemimpinan yang dominan di Bengkulu seperti kepemimpinan transformasional, transaksional, otokratis, atau demokratis. 2. Efektivitas kepemimpinan. Mengukur seberapa efektif gaya kepemimpinan tersebut dalam mencapai tujuan organisasi, meningkatkan produktivitas dan motivasi karyawan. 3. Pengaruh budaya lokal. Menganalisis bagaimana budaya lokal dan nilai-nilai sosial di Bengkulu mempengaruhi gaya kepemimpinan yang diterapkan. 4. Kepuasan karyawan. Menilai dampak gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, keterlibatan, dan retensi karyawan. Dari analisa tersebut, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan Gubernur Bengkulu cenderung melibatkan masyarakat secara aktif, mempromosikan pemberdayaan lokal, terbuka terhadap kritik, menjalin kerjasama lintas sektor, dan menjunjung tinggi konsistensi serta integritas dalam kepemimpinannya.